Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. Para jamaah sekalian rahiman wa rahimakumullah. Di sini kita akan membahas pertanyaan yang diajukan oleh saudara kita Abdullah dari Tuban, Jawa Timur. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, rumah saya ada 4 genteng kaca untuk pencahayaan. Pertanyaannya, apakah cahaya yang masuk melalui genteng kaca yang dimaksud apakah cahaya yang masuk melalui genteng kaca yang dimaksud majelis iblis? Jazakumullahu khairan. Iya. Para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah. Di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sanadnya kuat dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yujlasa bainad dhihi wadh-dhil. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tempat yang mendapatkan sinar matahari secara langsung dengan tempat yang tidak mendapatkan sinar matahari secara langsung untuk diduduki. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang duduk di tempat yang setengahnya mendapatkan sinar matahari secara langsung, setengah yang lain tidak demikian, tapi ada teduhannya. Dan di dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tempat tersebut adalah majlisus syaitan, tempat duduknya syaitan. Para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah. Ini kabar gaib yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus meyakini dengan apa adanya. Dan para ulama memaknai larangan ini dengan makna makruh, tidak sampai pada derajat haram, karena ini babnya bab adab. Dan di sana juga ada riwayat di dalam Sunan Al-Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan fi fina'il Ka'bah. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di pelataran Ka'bah. Ba'duhu fi dhil. Sebagian badan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah teduhan, wa ba'duhu fi syams. Sedangkan bagian badan yang lain terkena sinar matahari secara langsung. Wadi'an ihda yadayhi 'ala al-ukhra. Dan beliau menempatkan salah satu tangannya di atas tangan yang lain. Ini menunjukkan bahwa larangan yang ada di hadis yang pertama tadi adalah larangan yang menunjukkan kemakruhan, tidak sampai pada derajat keharaman. Tapi bagaimana dengan kasus yang ditanyakan Ustadz? Jadi dia punya rumah, agar rumahnya itu terang, dibukalah jalan cahaya dari gentengnya, sehingga ada cahaya matahari yang masuk langsung ke rumahnya, sehingga rumahnya menjadi terang.
apakah ini bisa dikatakan sebagai majelisnya syaitan? Jawabannya para jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Bisa jadi hal tersebut ya yang dimaksud dalam hadis, ya, bisa jadi tidak. Intinya tempat-tempat yang seperti itu, ya, kalau misalnya ada matahari langsung, ya, bukan sinar yang mental atau mantul dari tempat lain. Kalau mataharinya langsung sinarnya ke bawah, ya tempat yang seperti itu jangan kita duduki. Tapi yang biasanya ya, kalau kita buka cahaya, jalan cahaya ke rumah, biasanya perbedaan antara tempat yang terkena cahaya langsung dengan yang tidak, itu biasanya perbedaannya itu tidak begitu jelas, ya, sehingga yang seperti ini tidak masuk dalam hadis. Yang masuk dalam hadis itu ya biasanya di luar rumah, ya, di luar rumah. Misalnya ada tempat teduh, kemudian ada sinar matahari langsung yang kuat, ada bagian yang tidak demikian. Dia kena pantulan cahaya matahari tapi tidak langsung dari atas. Ya tempat yang seperti ini, ya, ini jelas yang masuk dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya katakan tadi, apabila memang tempat itu terkena langsung sinar matahari, ya, dan cahayanya yang satu kuat sekali, yang satu tidak, sebagaimana di luar, maka itu masuk dalam keumuman hadis tadi. Karena tidak bisa kita bedakan ini khusus untuk di luar rumah, yang di dalam rumah tidak demikian. Tidak bisa kita katakan demikian. Ya, ada juga sebagian gedung itu di tengah-tengah gedungnya dibuka ruangan. Jadi memang benar-benar tidak ada gentengnya. Benar-benar los dari langit langsung ke tengah gedung tersebut. Biasanya pertengahan gedung ini digunakan untuk tempat bermain, ya, atau digunakan untuk tempat jemur, ya. Yang seperti ini masuk dalam hadis masuk dalam hadis tadi, jelas. Tapi bukan berarti ini tercela tempatnya. Bukan berarti ini tercela tempatnya, kemudian kita tidak boleh membuka ruangan untuk masuknya cahaya matahari. Bukan berarti demikian. Tapi yang menjadi pelajaran kita adalah bahwa kalau ada tempat-tempat yang seperti itu, maka ya jangan tetap di sana. Di dalam sebuah riwayat disebutkan, maka hendaklah dia berdiri dan pindah ke tempat lain. Kemudian ada juga alasan lain, bahwa yang seperti itu berbahaya untuk kesehatan. Ini juga tindakan membedakan antara anggota tubuh yang satu dengan anggota tubuh yang lainnya. Padahal sebenarnya bisa disamakan. Maka para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, jawaban dari pertanyaan tadi, saya katakan bahwa cahaya tersebut yang masuk ke dalam rumah, ya, itu bisa jadi memang jadi tempatnya setan, bisa jadi tidak. Karena tadi ya, kekuatan cahayanya bisa berbeda-beda. Kemudian itu hadis itu tidak melarang kita untuk ya membuka cahaya di rumah kita. Apalagi ya kita sangat membutuhkan cahaya tersebut.
Bayangkan kalau rumah ya tidak ada yang seperti itu, akhirnya kita membutuhkan listrik di pagi hari. Maka ya ini menjadi memberatkan. Kalau kita membutuhkan, maka hukum kemakruhan pun bisa hilang. Ya. Demikian yang bisa Ana sampaikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.